Kebanyakan sistem yang dibahas pada matkul PSD ini adalah sistem yang LCCDE, yaitu linear, constant, coefficient, difference, equation. Apa artinya? Dia linear. Kita udah bahas ya tentang sistem linear dan non-linear. Kemudian constant coefficient. Constant coefficient difference equation artinya ketika kita ekstrak dari diagram blok menjadi persamaan seperti misalkan YN sama dengan 3YN-1 tambah 4XN gitu ya. Ini contohnya kita ekstrak. Perhatikan bahwa koefisien dari setiap suku di sini itu konstan. 3, 4, 7/2 dan sebagainya. Jadi nggak ada tuh misalkan koefisiennya itu 2 pangkat N atau misalkan E pangkat 3N, nggak ada. Jadi konstan koefisien. Nah, memang demikianlah kebanyakan sistem yang kita bahas pada mata kuliah PSD ini. Jadi dari diagram bloknya kalau kita ekstrak menjadi persamaan difference, itu koefisiennya konstan semua. Nah, jadi difference equation itu artinya kayak tadi ya, YN minus 3YN-1 tambah 7YN-2 sama dengan XN tambah 10XN-3 gitu misalkan. Jadi ada penjumlahan pengurangan dari suku-suku Y, YN-1, YN-2, XN, XN-1, XN-2 dan seterusnya. Itu difference equation. Seperti ini difference equation. Nah, secara umum, bentuk umumnya ya, LCCDE ini berarti gimana? Berarti kan bentuk umumnya YN itu adalah minus dari ya YN minus K untuk segala kemungkinan nilai K dengan koefisien konstannya masing-masing. Dan juga XN minus K. Oke, kalau ini K-nya dari 1, kalau ini K-nya dari 0. Jadi contohnya, ini kalau diuraikan menjadi seperti ini. YN adalah minus A1, YN minus 1, minus A2, YN minus 2, minus terusnya ditambah B1, XN, B0 XN, B0 XN tambah B1 XN minus 1 tambah B2 XN minus 2 dan seterusnya. Nah, ini sengaja minus supaya kalau misalkan ini dipindah ruaskan ya, suku yang ini, kita punya bentuk seperti ini. Sigma AKYK sama dengan sigma AK YN minus K sama dengan sigma BK XN minus K dengan K-nya sama-sama mulai dari 0. Tapi biasanya kita ingin menyatakan sistem LCCDE ini sebagai YN sama dengan apa gitu. Makanya dia kita pindah ruaskan. Ini yang K sama dengan 0 kita pisahkan sendiri di sini menjadi YN. Kemudian dari K sama dengan 1 sampai seterusnya itu kita pindah ruaskan ke kanan sehingga dia ada minusnya gitu. Oke. Jadi sistem LCCDE bentuk umumnya seperti ini. Nah, kadang-kadang teman-teman juga misalkan dikasih ya persamaan difference-nya seperti ini. Difference equation-nya dikasih dan disuruh menggambar diagram bloknya. Nah, ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk dari sistem LCCDE. Jadi istilahnya ada direct form 1, ada direct form 2. Kalau direct form 1 itu yang cenderung lebih mudah kita ekstrak dari diagram blok menjadi persamaannya. Dia itu gambar umumnya seperti ini. Jadi kita punya input XN, kemudian dia masuk ke penjumlahan ini. Nah, nanti ini bagian yang YN ya. Nah, seperti ini.
Lalu di sini kita delay, kita jumlahkan, atau seperti ini. Kalau ada banyak jadi seperti ini. Dia masuk, kita jumlahkan, ada delay lagi, kita jumlahkan. Kemudian misalkan ada delay lagi, kita jumlahkan. Nah, ini koefisien B0, ini B1, B2, B3, dan ini seterusnya ya. Jadi seterusnya. Itu untuk suku yang ininya, terms yang ini. Sedangkan untuk terms yang Y, dia bentuknya seperti ini. Jadi masuk ke delay, kemudian kita jumlahkan, masuk ke delay lagi, jumlahkan. Misalkan satu lagi ya, masuk ke delay, kita jumlahkan, dan ini seterusnya juga. Nah, di sini dia adalah minus A1, minus A2, minus A3, dan seterusnya. Jadi hati-hati, dia bukan plus ya, tapi minus A1, minus A2, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Contoh misalkan gini ya, misalkan YN sama, itu YN tambah 3 YN minus 1 tambah 2 YN minus 2 sama dengan XN tambah 7 XN minus 1 misalkan. Nah, berarti kalau kita disuruh menggambar diagram bloknya, kita ubah dulu dia ke bentuk standar. Berarti kan YN sama dengan minus 3 YN minus 1 minus 2 YN minus 2 tambah XN tambah 7 XN minus 1. Nah, udah. Ini adalah minus A1, ini minus A2, ini B0, ini B1. Berarti kalau kita gambarkan, kita punya seperti ini. Sub, kita delay, kita jumlahkan. Ini karena cuma sampai 1, berarti bisa langsung masuk ke sini. Ini 1, ini 7. Nah, itu bagian yang kirinya ya, bagian yang X-nya. Kemudian bagian yang Y-nya, ini keluarannya YN, masuk ke sini. Lalu ada delay lagi. Atau ini seperti ini misalkan. Nah, ini minus A1, berarti minus 3. Ini minus A2, berarti minus 7. Minus 2. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, itu direct from 1. Kalau direct from 2, kita menggunakan trik seperti ini, yang waktu itu kita bahas ya. Kalau kita punya dua buah sistem cascade, misalkan ini H1, ini H2. Kalau untuk sistem yang LTI, dia bisa kita balik. Menjadi urutannya jadi H2 duluan, baru H1 gitu. Nah, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, kalau kita tinjau dari bentuk direct from 1, oke. Ini misalkan bagian sini kita pandang sebagai H1-nya, bagian ini kita pandang sebagai H2-nya, ya kan? Ini dua sistem cascade kan, dua subsistem cascade. Kalau misalkan ini kita flip, kita tukar, perhatikan nanti delay ini kan jadi akan bertemu ya. Maksudnya akan ada delay, sebelahnya delay juga. Ya kan? Ini di sebelah kanan, ini di sebelah kirinya nanti yang dari sini. Nah, itu delaynya bisa digabung. Delaynya bisa digabung, sehingga kita jadi hanya punya satu delay gitu. Jadi jumlah delaynya menjadi setengah kalinya. Makanya nanti gambarnya jadi seperti ini. Jadi XN masuk, kemudian komponen penjumlahan. Nah, kan awalnya kan ada dua delay ya nanti ya, ada dua delay seperti ini. Tapi dia nanti bisa dikombin menjadi satu. Nah, jadi seperti ini. Sub, kemudian masuk ke penjumlahan. Keluarannya adalah YN. Nah, ini misalkan ada penjumlahan lagi, ini juga ada penjumlahan lagi, masuk.
Kemudian masuk ke delay lagi. Misalkan satu lagi ya. Nah, dan ini juga seterusnya. Tergantung seberapa suku yang tidak nol. Nah, ini masih sama ya. Ini kan adalah B0, ini adalah B1, ini adalah B2, B3, ini minus A1, ini minus A2, ini minus A3. Nah, berarti sistem yang sama, misalkan dari contoh soal tadi, berarti dalam bentuk direct form 2, dia menjadi seperti ini. Ini plus, ini XN, masuk ke delay, terdapat delay 2 kali ya. Kemudian ini untuk bagian YN-nya. Nah, kalau XN dia cuma ada sekali. Nah, ke sini. Ini 7. Sedangkan untuk YN, dia nanti ada yang ke sini sebesar minus 3, lalu ada satu lagi ke sini sebesar minus 2. Nah, jadi kayak gitu ya, pengantar dulu untuk sistem LCCDE. Pada video berikutnya kita akan mencari nih, bagaimana solusi dari sistem LCCDE ini kalau kita kasih input. Ya kan? Kita kan udah dapat nih bentuk persamaan difference equation-nya. Nanti kalau kita kasih input XN, misalkan adalah UN, atau XN misalkan delta N, dia bagaimana responsnya. Nah, itu adalah pembahasan pada video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.